Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk menghadiri desiminasi budaya positif sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak angkatan 11. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada Allah. Marilah kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kita hormati Ibu pengawas sekaligus Ibu PMK Kepala Sekolah SDN 11 Muaro Kelaban, seterusnya kepada Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk kegiatan desiminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini sebagai bagian dari tugas CGP Angkatan 11, saya akan mendesiminasikan disiplin positif atau budaya positif. Nah, adapun kami CGP Angkatan 11 ini, fasilitatornya adalah Bapak Hedri Wahidi, pengajar praktiknya adalah Ibu Sri Rahmawati, dan saya sendiri sebagai CGP. Nah, adapun topik disiplin positif yang akan dibahas pada siang ini cukup padat sebenarnya, dan sebenarnya juga cukup menarik. Namun mungkin ini merupakan hal baru bagi kita. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga mengenai keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita masuk mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, barangkali sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ada desiminasi hal yang seperti ini. Sedikit banyaknya Bapak Ibu juga sudah ada bayangan atau bahkan mungkin sudah melakukan yang namanya disiplin positif, terutama guru penggeraknya. Lanjut ke apa? Nah, pertama sebelum kita masuk ke disiplin positif, pertama kali kita terlebih dahulu merubah paradigma yang biasanya kebanyakan itu kita seringkali memakai teori stimulus respon. Apa itu teori stimulus respon? Yaitu ketika kita merasa dengan stimulus atau rangsangan yang kita berikan, kita mampu respon orang tersebut sesuai dengan kehendak kita atau kontrol diri kita. Nah, ini contohnya. Kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan stimulus yang kita berikan, kita berusaha agar orang tersebut berpandangan sama dengan kita, melihat perilaku buruk sebagai suatu kesalahan, merasa bahwa dengan stimulus yang kita berikan, kita bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol kita dengan stimulus yang ada. Nah, di sini ada yang namanya sedikit pemaksaan dalam stimulus respon. Ketika orang lain tidak merespon stimulus yang kita berikan, kita mungkin bisa saja melakukan pemaksaan. Nah, model berpikirnya adalah menang kalah. Nah, paradigma stimulus respon ini melalui budaya positif diubah menjadi teori kontrol. Bagaimana teori kontrol tersebut? Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita mencoba ikut merasakan atau memasuki dunia orang lain tersebut tanpa memaksakan kehendak kita. Kemudian
kita berpikir bahwa semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Setiap orang yang berperilaku ada maksud dan tujuannya. Dia berperilaku, tidak mungkin ada perilaku tersebut muncul tanpa sesuatu yang mendasarinya, seperti itu. Kemudian dalam teori kontrol itu kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri orang lain itu adalah dirinya sendiri. Di sini juga ada kolaborasi dalam teori kontrol tersebut. Kemudian model berpikirnya tidak lagi menang atau kalah, tetapi menang atau menang. Berarti dalam teori kontrol tersebut kita berusaha menemukan solusi bersama. Berpikirnya kalau kita menang, mereka juga menang, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya menang atau kalah seperti dalam stimulus respon tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke pengertian disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Kalau disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada budaya kita kebanyakan disiplin itu merujuk kepada mendapatkan kepatuhan. Misalnya disiplin di sekolah berarti patuh terhadap aturan sekolah, dan di situ ada ketidaknyamanan. Nah, anak-anak itu berperilaku untuk disiplin itu masih berdasarkan ketakutan akan nanti dihukum oleh guru dan sebagainya macamnya. Nah, jadi disiplinnya itu masih belum berasal dari dalam dirinya sendiri, masih karena ketakutan akan hukuman guru, ketidaknyamanan akan akan nanti tidak nyaman dia dengan guru kalau dia tidak disiplin, tidak patuh dia, seperti itu. Ada dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau dalam murid kita itu nilai-nilai kebajikan universalnya tercantum dalam profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tadi itu materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi ada, sebelum kita sampai ke teori motivasi, ada sedikit pertanyaan pemantik. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sebenarnya itu pertanyaan ini nanti ada hubungannya dengan motivasi dari dalam diri. Nah, apa itu teori motivasi? Ada 3 teori motivasi yang dikemukakan oleh Diana Bosel. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang kira-kira motivasi yang paling baik? Apakah yang pertama, orang berperilaku atau disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari penghargaan dari orang lain? Atau yang ketiga? Yang ketiga, tujuannya adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan atau prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan.
konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah keputusan atau perbuatan. Nah, biasanya kata ini konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri, sementara hukuman suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Menurut Bapak Ibu, sekali lagi bertanya, mana yang lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Kemudian ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan kita untuk berkolaborasi bersama anak untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi kita mengajak murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi tersebut kita ada mengajak anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, solusinya juga datang dari dia sendiri. Lanjut. Sekarang lagi ada yang namanya penghargaan. Sebelumnya kita pernah mendengar tentang punishment dan reward and punishment. Kalau ada punishment, tentu ada reward atau penghargaan. Nah, mengapa ada istilah dihukum oleh penghargaan? Nah, ada beberapa orang yang mengatakan atau ahli yang mengatakan bahwa penghargaan itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu dinilai tidak tepat dalam untuk kepada siswa, dalam memperlakukan siswa. Tidak beberapa hal tentang penghargaan itu tidak efektif, atau beberapa penghargaan itu tidak bisa kita berikan kepada anak dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Yang pertama, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa kira-kira penghargaan bisa merusak hubungan? Di sini katanya, kalau ada seorang anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka akan menimbulkan rasa iri terhadap anak yang lain. Karena mungkin dia tidak bisa seperti anak yang diberikan penghargaan atau pujian tersebut. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Kemudian, penghargaan juga bisa menciptakan persaingan di dalam kelas. Sementara persaingan atau dulu istilahnya kompetitif itu menciptakan kecemasan bagi murid-murid yang lain, yang istilahnya mereka tidak mampu mendapatkan penghargaan tersebut sehingga dia merasa cemas. Nah, lanjut ke apa? Itu maksudnya penghargaan yang menghukum. Nah, berikutnya penghargaan tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika siswa dapat melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini sebagai penghargaan. Contoh ketika kita di sekolah, misalnya di lapangan saja, anak-anak misalnya dia ribut berbaris. Ketika kita bilang siapa yang barisnya rapi, dia baru bisa masuk kelas. Berarti itu termasuk salah satu penghargaan. Ketika kita tidak berikan itu, mereka menjadi tidak teratur. Nah, perhatikan sama ibu ketika berbaris tuh. Kalau akhirnya penghargaan, kan penghargaan tuh. Siapa yang berbaris rapi, dia masuk kelas duluan. Barunya bergegas untuk rapi. Berarti belum ada dalam dirinya rasa motivasi intrinsiknya untuk berperilaku sesuai dengan aturan atau disiplin tersebut. Maka itulah kenapa penghargaan tidak efektif, karena mereka melakukan itu tidak bertahan lama,
hanya pada saat itu saja, tapi besoknya malah kembali mengulang. Kalau tidak lagi dia penghargaan tadi, mereka tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Seperti itu, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Contoh tanda kelas 1 ya Bapak Ibu, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Berarti dia telah menguasai materi pelajaran dan keterampilan baru. Kesadaran tadi, kemampuannya tadi itulah yang maksudnya motivasi intrinsik dalam hatinya. Ketika dia berperilaku dari dalam dirinya sendiri, maka timbul rasa senang dari dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik tadi. Bukan karena suruhan guru, bukan karena perintah guru, bukan karena ketakutan karena hukuman. Nah, kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang disampaikan, dalam restitusi itu ada proses kolaboratif atau kerjasama antara guru dengan muridnya agar guru bisa menemukan kesalahannya, bisa menggali dari kesalahan tersebut untuk membuat keputusan apa yang akan dilakukannya nanti agar tidak mengulangi kesalahannya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, saya terlalu banyak. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Lanjut, kenapa? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut, restitusi itu menguatkan. Lanjut, restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas lagi berkaitan dengan materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Menurut ibu-ibu, mengapa sekarang ini lebih banyak yang mendengungkan tentang keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Coba kita perhatikan. Karena yang pertama, peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Tapi biasanya peraturan kelas ini dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa dan bersifat seperti paksaan atau mengatur, gitu ya Bu. Tapi kalau keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak kita yang membuatnya sendiri lalu member lalu menempel seperti itu sebenarnya. Tetapi kita kita buat dengan anak, kita masuk kelas, kita buat dengan anak, kita mintakan kepada anak itu peraturan apa yang menurut anak itu akan membuatnya nyaman dalam kelas diskusi. Ya, kita diskusi bersama anak. Nah, ini dia pembentukan keyakinan sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pertama sekali yang kita lakukan adalah curah pendapat dulu tentang peraturan dengan anak-anak, lalu membuat anak tersebut membuat satu peraturan masing-masing seperti yang sedang kami lakukan kemarin, coba lakukan kemarin. Nah, itu nanti anak-anak itu akan muncul dia banyak yang muncul sama dia peraturannya melalui sticky note kemarin kami buat itu sebanyak 23 anak yang hadir. Mereka menuliskan peraturan yang menurut dia bisa yang membuat kelasnya jadi nyaman. Nah, kemudian dari peraturan tadi kan masih kata-katanya masih negatif, misalkan jangan buang sampah atau tidak boleh meribut. Dari kata-kata tadi itu diubah menjadi kalimat positif. Berarti misalnya kalau ada kata-kata tidak boleh meribut ketika guru menerangkan atau tidak boleh makan-makan saat jam pelajaran, maka diubah menjadi kalau makan dan minum pada saat jam istirahat. Kemudian tidak boleh meribut berarti tertib. Nah, begitu dengan mengubah kata-katanya
menjadi kalimat positif, tapi masih bersama anak. Tidak ada kata jangan. Iya, nggak ada kata jangan, nggak ada kata tidak boleh. Iya. Kemudian setelah kita mengubah menjadi kalimat positif, lalu kita mencarikan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi kan nilai kebajikan universal itu kalau untuk pelajar kita, misalnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ada banyak tambahan nilai kebajikan universal, misalnya keamanan, kebersihan. Seperti tadi buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, berarti buang sampah pada tempatnya kalimat positifnya. Nah, nilai kebajikan universalnya apa? Lalu kita dudukkan bersama anak-anak. Lalu mereka kalau pas kalian aktif menjawab kebersihan Bu. Nah, berarti mereka sudah mulai mau diajak kolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, itu dia cara pembuatan keyakinan kelas yang tadi. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut hierarkinya ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, itu berkaitan dengan makan, minum, istirahat, dasar seperti itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, kalau dalam kelas, kalau gurunya pilih kasih kepada muridnya, tentu ada perasaan dalam anak murid tersebut tidak diterima oleh guru, contohnya. Kemudian ada kebutuhan atau kekuasaan atau kebutuhan akan pengakuan atau kemampuan dirinya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan dia, untuk apa? Lalu ada kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu dia kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah pikiran. Yang dalam pikiran kita bahwa kebutuhan dasar kita telah terpenuhi semuanya. Kalau telah terpenuhi kebutuhan kita semuanya, tentu dalam pikiran kita sudah ada dalam dunia berkualitas. Kita merasa bahagia atas terpenuhinya kebutuhan kita. Itu maksudnya dunia berkualitas. Nah, kalau pada murid, yang pertama tentu ketika kebutuhan dasar dari murid tersebut telah terpenuhi dan sebagai individu yang positifnya karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini kan nilai kebajikan. Nah, ketika dia menghargai nilai kebajikan itu, kebutuhan dasar yang terpenuhi, itu bagi mereka adalah sebuah dunia yang berkualitas. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Guru yang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Nah, misal kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu begini begitu. Atau kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti kamu terus yang selalu terakhir. Nah, tadi tempat itu penghukum. Kalimatnya kalau orang yang penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Apa pula bentuk posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah? Mereka mencari sisi hati dari anak tersebut, misalnya dengan mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu, sehingga anak itu merasa bersalah dengan perasaan kecewa kita. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kan juga ngerti. Berarti kan kita jadi beban sama kita, dia merasa bersalah begitu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan di sekolah? Nah, lanjut ke Bapak itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, itu tidak akan menyakiti murid baik dengan kata-kata atau verbal, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Contoh bahasa atau kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya, kata-kata demi Bapak Ibu ya. Kemudian ayo ingat tidak apa sih bantuan Bapak yang sudah kamu rasakan selama ini. Nah, jadi kayak mau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, biar Ibu yang membereskan pekerjaan kamu. Nah, itu contoh kalimat sebagai teman. Sebagai pemantau. Nah, berarti mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini
sini, kalau di pemantau ini ada konsekuensinya. Nah, misalnya pertanyaannya yang bisa muncul, peraturannya apa? Misalnya kalau ada anak melanggar, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Biasanya ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Beda yang tertutup tadi, mungkin suaranya keras. Nah, kemudian untuk hasilnya yang pemantau ini, murid bisa memahami konsekuensi yang telah dijalankan. Nah, lanjut ke depan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer posisi terakhir, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh bahasanya, misalnya jika mereka berbuat salah, kita tanya apa yang kita yakini selama ini, berarti kita balik ke keyakinan kelas bersama yang kita buat tadi. Nah, kamu melanggar yang bagaimana keyakinan kelasnya? Apakah kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, bukan harga dirinya, atau segala macamnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti kita ada menanyakan kepada murid tentang perilakunya, bagaimana konsekuensinya atas dari dirinya sendiri. Nah, materi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana untuk menstabilkan identitas ini? Yang pertama adalah memahami bahwa ketika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya begini, ada anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas, misalnya dia tidak membuat PR. Maka dalam bagian yang pertama tadi, menstabilkan identitas ini, kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Mengapa dia tidak buat PR? Mungkin karena dia tidurnya terlalu malam, misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita menemukan alasan dia tidak membuat PR tadi sesuai dengan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sampai dia tidak membuat PR. Misalnya dia tidur terlalu malam, ngantuk, atau mungkin di rumah tidak ada yang membantunya mengingatkan buat PR. Contoh sedikit saja. Lanjut. Kenapa? Yang kedua, bagian kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Di sini saat anak berbuat salah tadi, kita mengakui bahwa kesalahan telah terjadi. Berarti kita tidak menyalahkan anak murid. Misalnya, ibu tahu bahwa bahasanya misalnya begini. Kalau ibu tahu bahwa semua orang pernah berbuat salah, tidak langsung menjudge anak tersebut. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah ikut merasakan apa yang dirasakan tadi, dengan mengatakan semua orang pasti berbuat salah, termasuk kamu bisa saja berbuat salah, kan seperti itu. Berarti kita membantu murid untuk merasa didengar dan dihargai. Kan kita tidak langsung menjudge dia. Udah menjaga kepanjangan sel, kan tidak langsung berang awal. Itu coba cari dulu waktunya gitu. Itu ikut dulu ke dalam hatinya. Seperti itulah maksudnya. Kemudian yang ketiga, tahapan dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Ketika tadi yang pertama kita telah mencari tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita memvalidasi tindakan yang salahnya, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah dilanggarnya. Bertanya kepada murid tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Kemudian mengajak murid berefleksi dan memahami bagaimana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam refleksi ini berarti kita ada kolaborasi dengan anak. Kita menggali pemikiran anak juga, pemahaman anak juga mengenai dari dalam dirinya
tidak saat yang ini atau yang mau dia lakukan, kemudian apa solusinya menurut dia untuk kebaikannya di masa yang akan datang. Hanya itu penampilan presentasi pada siang hari ini dimintakan kepada Bapak Ibu untuk saran, kritik dan pertanyaannya untuk lebih suksesnya kegiatan diseminasi ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Dari sekian panjang penjelasannya, jadi sebetulnya ini kalau kita kan sekarang menjual pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu ibu pasu-pasu anak ini nampaknya enggak, kita mulai ada masuk membuat di kelas. Anak memang dari itu melibatkan sehingga dia bisa merasakan toh yang membuat ini dulu saya kan itu tiba intinya ya, berarti anak harus ikut itu membuat dia bertanggung jawab terhadap apa. Iya. Memang ibu ini mungkin bisa bukan saja untuk dalam JKP, mungkin bisa untuk semua kita, semua kelas. Itu juga lihat ada di Facebook, banyak modelnya, ya. Jadi setelah ada nanti kolaborasi antara guru kelas dengan siswa itu menciptakan sesuatu. Dia buat yang bagus dan memang itulah yang sehari-harinya menjadi pedoman bagi siswa peraturan kelas. Terima kasih Bu atas pertanyaan dan Bu cuma arahan atau saran dari Bu bahwa memang di kelas itu kalau contoh seperti Nela kemarin kan sampaikan dulu di awal sekali pas masuk kelas 5 pas di awal sekali sudah membuat dari kelas ini, cuma karena waktu itu belum ada tugas untuk video kan, jadi ulang lagi kembali videokannya. Nah, iya, tapi di kelas itu memang bisa kita menerapkan pikiran kelas, ada juga yang tidak, gitu kan, ada juga anak-anak yang itu. Iya, nah tapi sebagian besar itu ketika mereka melakukan kesalahan, ketika Nela bilang keyakinan kelas, mereka bisa kembali berbuat seperti yang kita harapkan seperti itu. Memang ada dampaknya keyakinan kelas ini, mungkin karena keyakinan kelas ini berasal dari mereka yang mengajukannya. Nah, berarti kalau kita balikkan lagi ke mereka, nah itu kan mereka yang buat. Nah, kenapa mereka yang melanggarkan seperti itu? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini punya customer kita ya? Yang sekarang mungkin ada lagi yang berikutnya, dipersilakan. Ini kemarin kami membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, bersama juga membuat kalimat positif ini dari anak-anak kemarin. Mereka bisa mengajukan atau memikirkan kalimat positif dari peraturan yang mereka tulis. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, dipersilakan. Yang seperti itu. Ya, silakan Bapak. Itu balik ke saya. Silakan balik ke awal saya. Terus Ini Pak. itu di atas disiplin positif itu diseminasi. Oh, diseminasi. Terima kasih Pak atas kritiknya. Diseminasi Pak. Diseminakan hanya diseminasi. Diseminasi. Ya. Terbalik ya Pak hurufnya. Nah, itu silakan Ibu. Kalau kita lihat disiplin positif tadi berarti kan tidak ada hukuman, tidak ada
menggunakan itu. Mau tidak mau karena kondisi mungkin kita masih memakai biar dapat yang intensifnya itu. Nah, kalau hukuman mungkinlah karena efeknya itu kan menyakitkan gitu. Nah, seperti itu. Yang penghargaan ini mungkin walaupun namanya manusia akan termotivasi dengan penghargaan, dan motivasi itu kan kalau pendidikan. Jadi kalau disiplin positif kita adakan, apalagi motivasi kita untuk anak tanpa hadiah-hadiah tadi, tanpa embel-embel nanti kamu diberikan ini, dikasih ini, dihadiah ini, apalagi motivasi yang bisa kita pakai untuk anak-anak. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu, bagus sekali. Karena memang motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dari dalam diri individu itu sendiri, yang kedua motivasi ekstrinsik dari luar individu. Tidak bisa dipungkiri kita butuh motivasi eksternal. Hanya saja digarisbawahi di sini lebih tepatnya kepada perilaku yang salah sesuai. Misalnya mereka tidak disiplin. Untuk membuatnya menjadi disiplin itu aginya penghargaan. Itu yang tidak boleh. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan penghargaan, tidak seperti itu maksudnya. Hanya misalnya anak ibu melanggar apa di kelas misalnya, berperilaku agar anak itu tidak menggaduh kawannya bagi hadiah, itu maksudnya tidak boleh. Berarti dia berperilaku mengganggu kawan tadi atas karena hadiah. Oh, kalau jadi hadiah kok gaduh kawan, kan seperti itu. Jadi bukan untuk semua hal penghargaan tidak boleh, tapi pada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan disiplin tadi. Misalnya ketika kita ingin membuat kita menjadi disiplin di lapangan. Nah, kita usahakan kita tidak lagi, tapi ini memang butuh proses dan hal yang panjang karena kita tahu juga bagaimana karakteristik lingkungan tempat kita berada dan bagaimana karakteristik anak kita. Tidak bisa sekali jadi, karena jangan lihat pun di sekolah-sekolah lainnya yang udah lama punya guru PBR pun masih ada juga yang katakan, apalagi kita sekarang kan. Nah, misalnya kita di sini yang jelas sekali nampaknya itu penghargaan untuk walaupun hanya sekadar lisan itu ketika anak berbaris tadi, lu ribut koma, lalu bilang gini, bagi siapa yang berbaris rapi, dia masuk duluan. Kan itu penghargaan tuh. Itu kan untuk disiplin tadi. Itu yang tidak boleh. Jadi setelah orang tidak agihnya, tidak boleh masuk kelas tadi, dia tetap mau tahu. Gitu bang. Paham maksudnya? Jadi bukan ke atas semua hal dalam dunia pendidikan yang pahami. Cuma pada bagian disiplin. Contohnya tadi, kita kasih penghargaan bagi anak yang tidak mengganggu teman. Nah, jadi kalau tidak dapat penghargaan, dia mengganggu teman terus. Itu misal contohnya. Tidak dalam dirinya itu rasa, kan tadi balik ke nilai keyakinan kelas dan kewajiban biasa. Contoh tadi, kalau tidak mengganggu teman itu berarti kita saling menghargai dan menghormati. Berarti nilai keyakinan dirinya menghargai dan menghormati itu tidak ada, karena dia berharap tadi dia akan diajin hadiah tadi. Nah, itu maksudnya. Apa lagi contohnya di kelas yang apa ya? Buat PR lah contohnya. Siapa yang membuat PR, ibu kasih apa gitu contohnya hadiah. Kalau ada hadiah tidak, ya udah itu tidak buat PR dong, kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang aturan berdisiplin tadi. Jadi kalau misalnya anak menang lomba ini, kita kasih hadiah, tidak tepat seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Nah, Sudah baik itu jawabannya. apa, Bu? Sudah baik jawabannya. Kan jadi benar. Kalau misalnya ke semua orang, misalnya jualan, dan kita kasih penghargaan. Yang kita bagaikan usaha. Iya, usaha. Bukan karena dia melanggar disiplin. Iya, itu. Ya, karena itu melanggar disiplin tadi. Kalau kasih penghargaan karena dia untuk disiplin ini, itu menjadi yang punya. Malah tidak disiplin. Kalau ketika ada dia penghargaan lah, dia kasih benar-benar. Contoh misalnya di dalam kelas, siapa yang tidak mau ikut, itu Agi permen misalnya. Kalau tidak wajib permen ya, mari Bu. Ada bedanya nak, siapa yang cepat siap? Beda kan? Cuman kalau bagian ini kalau besar, kalau merah, kalau
Kalau menurut saya, Silakan menanya teruskan dikit Bu. kalau menurut saya penghargaan jangan hapuskan lah. Karena kalau dalam Islam di Al-Quran saja Allah saja memberi penghargaan bagi orang-orang yang beriman. Contohnya surga atau neraka bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu kenapa manusia harus menghilangkan penghargaan itu yang kita masih dalam pikiran saya nanti. Cuma mungkin itu model zaman ini mungkin itu. Kalau mau cari ke Al-Quran tentu berbeda jadinya. Penghargaan itu memang tidak bisa diterapkan sebenarnya. Penghargaan itu kalau dalam Al-Quran langsung Allah yang mengatakan menghargai orang-orang yang beriman sebagai tempatnya orang-orang yang tidak melakukan kejahatan di tempat yang dikatakan. Jadi bagaimana bisa dihilangkan rasa-rasanya sangat sulit untuk dihilangkan penghargaan dalam lingkungan kita karena kita memang sudah bersandar kepada yang tadi di Al-Quran tadi dan perintah Allah tadi. Kalau seandainya sholat yang ibadah pahala pasti itu kan penghargaan, kadang pahalanya penghargaan itu. Kemudian catatan-catatan lagi dulu misalnya kita mendapatkan ini dan itu segala macam karena kita salut dengan apanya, dengan kerja dan kesehatannya, dengan kerjaannya, sholatnya itu usaha juga oleh dia itu. Tapi kalau ibunya itu alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah itu sudah penghargaan juga nasibnya. Jadi kalau menurut saya kata-kata penghargaan ini kalau bisa jangan dihilangkan dan memang seperti itu sudah melekat dari zaman dulu sampai sekarang ini sampai saya saat ini masih ada juga penghargaan dari itu. Jangankan apa ke desa negara saja ada penghargaan ini kan seperti kalau Mataharu apa ada lagi kebetulan. Padahal desa itu ketika apa penilaian aja cuma bersihnya itu nanti setelah itu nampak kita berserakan lagi nggak bisa jadi hal biasa. Penghargaan itu tadi penghargaan dihilangkan mungkin agak sedikit apa rancu dalam diri Allah SWT. Terima kasih Bu Nay. Bu Nay tadi bilang penghargaan itu janganlah dihapuskan. Ya memang tidak dihapuskan Bu Nay, tapi mungkin skalanya lebih diperkecil karena kita memang tidak bisa serta-merta menjadikan anak kita seperti yang diharapkan oleh sistem. Misalkan ini kenapa dia bilang penghargaan itu tadi tidak efektif karena beberapa hal. Yang pertama, penghargaan itu bisa memunculkan persaingan bagi peserta hidup. Yang kedua, penghargaan itu bisa menimbulkan rasa iri dan bisa dia melakukan itu misalnya tadi sholat. Dia sholat itu bukan karena keinginan pribadinya atas pahala karena Allah Ta'ala, tapi bisa jadi karena oh iya dia akan nanti diberikan hadiah karena suatu, karena untuk perlahan-lahan memang mungkin kita akan membuat anak seperti yang kita harapkan dengan penghargaan, tapi kalau terus menerus dikasih penghargaan maka motivasi intrinsik tersebut akan hilang. Itu kalau menurut Nela, karena di sini ada punishment, hukuman, penghargaan seperti itu. Misalnya dengan hukuman tadi kan, kalau hukuman itu berbentuk kalau nyendak ngambil PR berdiri di halaman sekolah hormat bendera, itu contoh dari hukuman, tapi kita mengubahnya menjadi konsekuensi. Nah, begitu dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu terus-menerus kita lakukan, mungkin dalam hal tertentu, kita tidak bisa menghapuskan penghargaan, tapi dalam hal tertentu kita bisa juga penghargaan ini perkecil skalanya. Contoh kalau misalkan terus-menerus anak kalau yang DPR dikasih penghargaan, apalagi yang sholat dikasih penghargaan, apalagi sejak perilaku kita kasih penghargaan, berarti kita akan mengejar bagaimana dia melakukan sesuatu itu atas kontrol dirinya sendiri. Karena tadi perilaku kontrol mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain, yang bisa mengatur orang lain adalah dirinya sendiri. Berarti kalau kita bawakan kepada anak, dia sebenarnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau berarti kita di situ setiap perilaku anak kita beri hadiah, misalnya, maka berarti dia masih kontrol kita terhadap anak itu, dia tidak bisa mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri, misalnya, atau berbuat sesuatu itu masih atas dasar imbalan. Itu yang Nela pahami begitu. Jadi kita ingin sebenarnya dalam materi disiplin positif ini, mungkin ini agak berat sedikit,
ini menginginkan murid-murid tersebut itu atas dasar keinginannya sendiri, motivasi intrinsiknya sendiri. Misalnya kalau berbaris yang rapi, Anda disuruh deh ibunya baris yang rapi nak, nggak disuruh deh ibunya kamu baris nggak gitu, itu maksudnya. Tapi Inyo dengan kesadarannya sendiri, ketika berbaris ya baris. Tapi itu yang masih belum bisa terjadi. Karena apa? Karena motivasi belajar diri itu yang belum ada, sehingga kita masih memberikannya penghargaan untuk anak yang seperti ini dikasih nanti. Coba kalau kita bawakan ke dunia religius tadi seperti yang katakan sholat, kalau kita katakan kepada anak itu sholat itu untuk kepada Allah tahuannya, bukan kepada manusia. Untuk apa kamu sholat kalau hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan manusia? Tentu tidak sampai pahalanya kepada Allah. Pasti anak sudah mengharapkan imbalan dari manusia ya. Atau apa nama hadiah dari ibunya kalau dia lagi sholat ada nih, karena dia ada dalam dirinya kalau sholat itu hubungannya dengan Allah. Sholat itu mendapatkan pahala dari Allah, tidak perlu penghargaan dari manusia, tidak. Dan dalam dirinya sendiri, kesadarannya sendiri kayak gitu lagi. Berarti kita lihat dalam kegiatannya. Iya. Tapi kalau misalnya anak lomba acara 17 Agustusan, ada yang merasa kedua, tentu kita tidak bisa membilangkan itu sebagai penghargaan. Ini berlomba atau kan berusaha, tapi ini kaitannya dengan apa namanya tiba-tiba sikap tindakannya, maksud disiplinnya tadi. Contoh aja adalah misalnya anak membuang kulit pisang ya, kulit pisang dibuang oleh anak, kita bisa tanya sama anak, nak kalau kamu buang kulit pisang ini apa akibatnya? Pertama mengapa buang kulit pisang di sini gampang, buang aja di sana. Mungkin langsung ke tempat sampah. Kita tanya apa akibatnya kalau kamu buang sekarang? Nanti kan ada orang lewat bisa terjatuh. Kalau jatuh dia luka, kamu jadi apa? Saya nanti disalahkan, Bu, saya disuruh bawa rumah sakit, Bu, orang menjadi marah sama saya, itu konsekuensi akibat perbuatan dia. Jadi supaya kamu tidak salah, orang tidak sakit, apa yang kamu lakukan? Tepat sekali yang disampaikan oleh itu maksudnya tadi, lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Dalam konsekuensi tadi kita ada kolaborasi dengan murid, tapi dalam hukuman nanti anak buang kulit pisang, kamu buang kulit pisang. Murid itu istilahnya gitu bang. Jadi merubah mindset supaya anak itu sampai yang itu profil belajar. Memang ini tak gampang karena kita tahu karakter anak nanti membangun kesadaran. Bagaimana usaha sekali. Memang dari positif ini memang bisa anak itu menyadari itu harusnya baris. Itu susah. Ibu kan sering marah, Bapak Ibu nggak usah jatuh dia nggak bisa ya Bu kalau sekarang semua guru harus dulu baru dia bisa untuk berbaris. Karena mungkin ya kalau dilihat zaman mungkin datangnya lagi perwujudan profil pelajar Pancasila ini karena memang dilihat mungkin anak-anak kita zaman sekarang dibanding kita dulu memang sangat jauh berbeda. Jadi ini mungkin salah satu usaha supaya terwujud yang itu profil pelajar. Atau mungkin untuk pertama kita cari dulu apa pertama dulu yang kita cari tuntutan pertama untuk anak apa dulu itu saja dulu satu macam tuntutan sekali mungkin agak sulit ya. Untuk mewujudkannya agak sulit. Ini kan salah satu usaha bagaimana untuk mewujudkan ini memang berdasarkan apa yang teman-teman ungkapkan tadi itu kan realita memang itu hadiah hukuman segala macam itu memang itu terjadi. Jangan mungkin dia secara baru dengan mencoba ini agak sulit ya karena kita guru kan berdiri sendiri orang tua kan sebenarnya ini itu saja mungkin kendalanya soalnya dari segi positifnya memang sangat bagus jadi apalagi kita lihat untuk anak-anak karakter zaman sekarang kalau memang mereka bisa menyadari bagus tapi cuma sampai guru yang butuh waktu yang lumayan apa dia
generasi beliau nanti kan calon kepala sekolah jadi memanage segala macam udah harus dipadatkan ya ini karena 10 tahun yang akan datang dari sekarang udah mulai diluruskan siapa yang lain karena memang agak berat ini karena itu juga tergantung pendidikan kan tidak saja di sekolah kadang-kadang dasar anak di rumah itu ada juga dari kendala bagi dalam menanamkan budaya emas itu agak banyak tapi positif negatifnya inilah materi sebenarnya di dalam CDB setidaknya adalah sebagai pelaku di sini memang istilah amat sangat menguasai ini amat sangat memahami tentang ini jadi bisa ya seperti saya katakan calon pemimpin di masa depan dan itu adalah Terima kasih Bu. Memang kalau perhatikan perubahan paradigma berpikir dari kita yang tadi stimulus respon itu kan punishment sama reward termasuk di sana reward dan punishment ke yang tadi teori kontrol yang mengatakan kita ini loh kita yang mengatur diri kita sendiri. Kalau kita kasih tahu ke anak, nah ilmu yang punya keputusan di dalam diri sendiri mengatur dirinya. Jangan sampai di awal ada itu di pelajaran Allah kalau keputusan baik atau buruknya pilih isi bawah ado. Itu yang susah merubah paradigma berpikir tadi. itu berat untuk SD mengerti saya pernah dewasa aja kalau yang betul-betul bisa dibilang relasinya baru bisa cukup kajian cukup di dalam dewasa tapi bagus makanya diminta oleh tadi pertanyaan seperti ya Emang diminta pertanyaannya penghargaan. ya bukan menghilangkan tapi pada hal tertentu kayak yang tadi disiplin itu nih ya kan tidak mungkin bahwa setiap waktu tindak anak tua hargai maksudnya kita kasih imbalan tidak mungkin kan setiap kegiatannya misalkan setiapnya barisnya rapi aginya kan main lu biar baris rapi atau biar yang BPR aginya lu biar nak main kamu kawan aginya itu kan mungkin setiapnya makanya tergantung ada tambahan Bu Nesti persilakan Bu Nesti. Sedikit tambahan Bu Naila tadi. Bu Naila tadi kan mengatakan jangan menghilangkan tentang penghargaan. Ini ilmu yang didapat ya Bu Naila. Kalau dalam motivasi ke penghargaan itu kan ada dua, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang intrinsik itu dalam diri sendiri, berarti dalam diri anak, muncul dalam diri anak, jadi anak itulah yang berpikir. Apa bagusnya berarti anak yang berpikir. Dan kalau yang intrinsiknya itu kan dari luar. Contohnya, kita memberikan penghargaan, contoh kita suruh anak tampil. Pada kelas rendah contohnya baca kali-kali. Misal disuruh anak baca kali-kali 3. Berarti misalnya si A dia hafal kali-kali 3. Kita bukan memberikan penghargaan, bisa kita memberikan penghargaan. Contohnya, ya tepuk jempol buat si A. Nah, itu kan berupa penghargaan. Kita kan tidak memberikan reward, tidak memberikan berupa benda, tidak merupakan berupa uang. Kita cuma memberikan penghargaan tepuk jempol atau tepuk santian. Nah, itu kan berupa penghargaan. Itu yang kita lakukan pada anak kita bukan berupa materi, bukan berupa benda, cuma kita memberikan penghargaan atau tepuk tangan ya, tepuk tangan buat si A. Nah, itu merupakan penghargaan kepada anak. Ya, itu sudah bisa menggunakan soal 5 waktu kan ucapan kita bukan itu memang kewajiban kita sebagai seorang guru merespon positif setiap hal yang dilakukan anak kan seperti itu. Itu berupa penghargaan kepada anak. Dia kan mau nggak dapat santian dari ibu kan? Enggak. Terima kasih atas masukannya Bu Nes. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau yang ingin diberikan masukan atau saran? Kalau tidak ada, kita akhiri sesi diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir dan terlibat aktif dalam sesi ini. Terlebih dan terkurangnya, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Bukan berarti saya menyampaikan di sini merasa benar atau ini menggurui
sesuatu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini seperti yang Ibu katakan kemarin, kita akan membuat keyakinan keras. Sebelum membuat keyakinan keras, Ibu mau anak-anak Ibu memikirkan sebuah aturan yang akan kita laksanakan bersama, yang berasal dari diri anak-anak Ibu. Ingat contohnya, misalnya Ibu kasih satu contoh itu adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh ya. Nah, kalau Ibu pikirkan aturan-aturan lain atau larangan-larangan lain yang mungkin ada dalam pikiran Ibu. Ya, caranya adalah dengan menuliskannya di kertas di pilot yang Ibu bawa. Nah, paham nggak dulu yang Ibu suruh saya? Menuliskan sebuah aturan tentang tidak di kelas kita. Sebenarnya di dalam kelas itu kita harus bagaimana? Jadi kamu agar kelas kita terasa nyaman, agar kita belajar menjadi nyaman, yang berkembang, yang tidak merasa tidak aman atau apalagi. Pokoknya semuanya berasal dari dalam pikiran Ibu tentang hal-hal yang boleh dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan saat kita berada di dalam kelas. Bisa? Sudah dipikirkan satu, dua, coba tuliskan di kertas itu. Ini kertas ada lem. Jadi kamu menulis jangan yang ada lemnya. Boleh ya? Iya, jadi pegang di sini betul ada yang mana di situ. Boleh ya? Satu aja. Kalau ada yang lebih dari satu, boleh. Itu udah kasih orang yang kamu. Sudah. Sabar. Boleh. Kalau kamu bisa 5 silakan 5. Kalau 1 boleh 1. Kamu kasih nama dulu. Nama misalnya Melati, kasih nama di atas. Silakan tempel. Sudah membuat peraturan.
kita perhatikan satu-satu dan kita baca apa yang sebenarnya kita tulis. Dengar Ibu. Nah, yang pertama, Ibu akan bacakan dari Fadil. Tidak boleh berkelahi dalam kelas. Yang kedua, ada apa? Kalau bertengkar dipanggil orang tua dan piket. Berikutnya, Putri Melati, tidak boleh merusak fasilitas kelas, harus dirawat dengan baik. Berikutnya, Fati, kalau ada yang terlambat akan dihukum membersihkan kelas. Kalau ada yang tidak membuat PR, kena hukuman dan tidak boleh menolak. Viola, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi sama teman, tidak boleh marah. Feli, tidak boleh mencoreng ini, tidak boleh mencontek. Rory, tidak boleh bertengkar. Saskia, tidak boleh bermain. Pada saat jam pelajaran, jangan kebersihan kelas. Sama-sama, tidak bolos piket, bolos sampah pada tempatnya, tidak bolos sekolah, tidak malas-malasan. Bisa, tidak boleh bolos piket, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh berantem, tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Berikutnya Rebecca, jangan bolos istirahat belajar, jangan buang sampah sembarangan. Asifa, jangan bertengkar saat istirahat. Ya, dengarkan ibu guru saya menjelaskan. Juanda, tidak boleh berbicara saling menyerangkan. Bintang, tidak boleh selain kelas 5 masuk ke kelas 5. Selain kelas 5 masuk ke kelas 5. Pari, Edurni, tidak boleh berkelahi, tidak boleh memarah, tidak boleh berkata kasar. Zidan, masuk kelas tepat waktu, tidak makan pada waktu jam pelajaran. Melisa, tidak boleh bertengkar saat belajar, tidak boleh menyontek. Fahira, tidak boleh bicara saat belajar, tidak boleh bermain saat guru menerangkan, tidak boleh melawan guru, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh meribut. Nayara, menjaga fasilitas kelas, tidak boleh membaca perkataan guru, tidak boleh menceritakan di kelas, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus semuanya dari disampaikan dan tulis. Kita tempel di kelas. Kemudian ini baru peraturan. Sekarang kita akan membuat peraturan ini menjadi kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif tidak ada kata tidak boleh. Berarti misal contohnya nomor 1, tidak boleh berkelahi dalam kelas. Kan itu kalimatnya negatif, ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus semuanya dari disampaikan dan tulis. Kemudian ini baru peraturan. Sekarang kita akan membuat peraturan ini menjadi kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif tidak ada kata tidak boleh. Berarti misal contohnya nomor 1, tidak boleh berkelahi dalam kelas. Kan itu kalimatnya negatif, ada kata tidak. Bagaimana harusnya bahasanya? Kalimat positif tidak boleh berkelahi dalam kelas. Kalau berkelahi itu kemana perginya? Apa? Apa namanya kita saling apa kita kalau kita dengan teman biar tidak terjadi pertengkaran, berarti mana kita saling sebelum bermaafkan kan saling apa namanya berteman. Bagus terlihat. Berarti positifnya kita harus apa nak? Harus saling menghargai saja dan menghormati, menghargai dan menghormati.
tidak? Kenapa ibu memanggil Nabi Hana? Karena Nabi Han tidak lengkap saat upacara tadi. Iya benar. Tadi ibu perhatikan Nabi Han tidak memakai topi dan dasi saat upacara. Nah, Nabi Han, ibu tidak marah pada Nabi Han. Karena setiap orang pasti punya alasan kenapa melakukan apa yang dilakukannya tersebut. Nah, kira-kira Nabi Han bisa menceritakan kepada ibu kenapa tidak memakai topi dan dasi? Nah, Sebenarnya Nabi Han tadi bangun kesiangan dan tergesa-gesa sehingga tidak sempat menyiapkan peralatan sekolah tadi malam. ya bagus sekali Nabi Han, karena tadi Nabi Han sudah jujur pada ibu menyampaikan Nabi Han bangun kesiangan dan tergesa-gesa sehingga lupa memakai topi dan dasi. Kira-kira menurut Nabi Han, keyakinan kelas yang mana yang Nabi Han langgar? Nah, Disiplin tentang memakai seragam yang lengkap. oh iya, berarti Nabi Han tadi menyadari kalau tidak lengkap memakai seragamnya. Nah, kira-kira menurut Nabi Han, tindakan ini agar tidak terulang lagi ke depannya, apa yang akan kita lakukan? Nah, Saya akan mempersiapkan peralatan pada malam hari, Bu. ya benar sekali. Jadi kalau kita sudah menyiapkan perlengkapan pada malam hari, ya paginya tidak tergesa-gesa dan tidak melupakan apa yang akan kita bawa ke sekolah, termasuk memakai topi dan dasi. Karena tadi hari Senin, maka terlihat Nabi Han tidak memakai topi dan dasi. Nah, semoga nanti Nabi Han bisa menerapkannya untuk mempersiapkan perlengkapan sebelum tidur di malam hari. Nabi Han, terima kasih. Semoga Nabi Han bisa menerapkannya. Ibu, karena ada kegiatan lain, Nabi Han pulang ya.